Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Tergantung yang saat membuka daripada video ini. Kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pembahasan soal kuis kedua dan ada soal tambahan tentang kuis kedua pada materi gaya magnetik. Yang pertama adalah soal tentang kemana arah gaya daripada elektron ketika elektron bergerak ke bawah memasuki medan magnet yang adanya menuju pusat. Menentukan arah gaya pada elektron itu menggunakan kaidah telapak tangan kiri ya. Jadi kalau telapak tangan kanan itu untuk muatan atau partikel positif seperti positron. Kalau kita tidak mau menggunakan kaidah telapak tangan kanan, kita bisa menggunakan vektor. Vektor seperti kemarin harus jadi acuan sumbu X positif ke timur, X negatif ke barat. Nah, itu untuk vektor satuan I dan min I. Ke atas vektor satuannya J, ke bawah min J sumbu Y. Untuk mendekati itu kutub ke arah selatan, Z positif menjauhi, jadi istilah menjauhi dan mendekati. Menjauhi itu sumbu Z negatif min K vektor satuannya. Nah, kita ketahui di sini bahwa vektor bergerak ke bawah, maka untuk elektron bermuatan negatif, negatifnya harus dimasukkan. Arah kecepatan ke bawah sambungan min J. Min J ini arah ke vektor ke bawah. Kemudian medan magnetnya adalah ke sumbu J positif mendekati ke selatan menuju pengamat. Ya, jadi mendekati. Ini kalau pakai kaidah tangan kiri begini ya. Keempat jarinya mendekati ke ibu jarinya ke bawah. Nah, telapak tangannya terbuka ke sebelah kanan itu X positif. Nah, ini cara menghitungnya, menentukannya. Muatan daripada Q elektron adalah negatif, negatifnya harus dimasukkan di dalam perhitungan arah vektornya. I adalah min J, B adalah K. Min kali min plus J cross K adalah I. Jadi gayanya elektron tersebut akan mendapat gaya ke arah timur. Ya. Jadi kalau di ini timur. Oke. Kalian bisa kalau untuk partikel bermuatan ya, kalian bisa menggunakan ini. Yang ini warna biru arah partikel, yang hitam ini adalah arah medan magnet. Jadi kalau posisinya seperti ini berarti medan magnetnya ke sebelah kiri. Ya. Ini menjauhi. Nah, posisi seperti ini adalah ke bawah mendekati. Nah, ini untuk partikel muatan positif, arah gayanya akan ke kiri ke sumbu X, ke barat. Ya. Tapi karena ini adalah elektron, maka kebalikan daripada barat yaitu timur. Ya. Jadi menentukan arah gaya, menentukan arah induksi magnet bisa menggunakan model seperti ini. Ini arah arusnya ke atas. Ini titik, ini arah medan magnet. Jadi kalau kalian nggak usah menggunakan kaidah tangan gini, kalian bisa bikin model cara menentukan vektor medan magnet dan vektor gaya seperti ini. Ya. Selanjutnya nomor 2. Menghitung jari-jari daripada elektron yang masuk ke medan magnet besarnya 200 Gauss dengan elektronnya itu dipercepat oleh energi kinetik 4.500 elektron volt. Jadi di sini 4.500 elektron volt itu adalah energi kinetik elektron. Berapa jari-jarinya? Q
1,6 min 19, M-nya 9 kali 10 pangkat min 31. Kita menggunakan angka pembulatan untuk memudahkan perhitungan aja. Massa elektron tuh ada yang menuliskan 9,1. Hasil pembulatan juga itu. Energi kinetiknya 4.500 elektron volt dirubah ke joule jadi 7,2 10 pangkat min 16 joule. B-nya 200 Gauss, 1 Gauss itu 10 pangkat min 4 Tesla. Jadi 2 kali 10 pangkat min 2. Ditanyakan R-nya, jari-jari. Nah, rumus untuk jari-jari partikel, lintasan partikel bermuatan, ya, jika dipercepat oleh energi kinetik adalah akar 2 MEK per B kuadrat T kuadrat. Nah, kira-kira angkanya seperti ini. Angka ini sebetulnya dimudahkan supaya bisa dibagi. Ya. Ini 1,6, ini 2 kali 7,2, 14,4. Muncullah angka 9/8. Itu dari 10 pangkat min 2. Kalau pakai kalkulator ini pangkatnya, ini akan keluar akar 9/8. 10 pangkat min 2. Jadi 0,01125 itu dalam satuan meter. Maka kalau dirubah 1,125 cm. Ada yang menjawab kemarin itu menggunakan jawaban memilihnya ini. Ini angkanya kelihatan betul, tapi satuannya masih meter. Jadi yang betul adalah 1,125 cm. Nah, ini jawabannya C. Ya. Soal berikutnya adalah 3 kawat berarus vertikal seperti gambar berikut. Di soal kemarin, ini L-nya 30 cm-nya tidak dihitung. Jadi, tidak, jawabannya F2 per L, Newton per meter. Pertanyaan gaya dan arah magnetik yang dialami kawat dua. I1 dan I2, I3 itu arahnya berbeda. 3 ampere, 6 ampere, 4 ampere. I2 dan I3 ke bawah. 21 jaraknya. 23. Ini F21 ke kanan karena kedua kawat arah arusnya berlawanan. Arahnya. Maka terjadi tolak menolak. Sedangkan I2 dengan I3 arahnya sama. Maka terjadi tarik menarik. F21 per L hasilnya 3,6. F23 hasilnya 2,4. Ini 5 Newton per meter. Jadi F21 dan F23 arahnya ke kanan. Maka nilainya ini kalau L-nya tidak diketahui atau L-nya per meter. Tetapi karena L-nya ini 30 cm, maka F2-nya adalah kali 0,3. Jadi 1,810 pangkat min 5. Soal berikutnya. Sebuah kawat. Ini bisa menggunakan ini. Ya. Arus menjauhi medan magnetnya dari kiri ke kanan. Jadi gini. Ini posisi ke kanan. Jadi kalau medan magnet ini arus, ini gaya. Ini diperagakannya. Kalau posisi seperti ini berarti magnetnya dari kiri ke kanan. Kalau seperti ini berarti dari atas, dari bawah ke atas. Ini arus, ini medan magnet, ini gaya. Nah, ini gayanya arahnya ke bawah. Ya. Maka di sini mendapat gaya ke bawah. Jadi C. Nah, caranya bagaimana? Kalau dengan menggunakan vektor. Menjauhi min K, Z negatif. Medan magnet dari kiri ke kanan, sumbu X positif, timur ke kanan ke timur. Maka FL sama dengan I cross B. L-nya tidak perlu dituliskan di sini.
nggak apa-apa. Jadi arah I-nya adalah menjauhi min K, medan magnetnya ke arah kanan. Cross I, jadi K cross I adalah J. Jadi kalau min K cross I, min J itu ke bawah. Ya. Jadi untuk soal jawabannya adalah ini. Soal nomor 5, dua kawat lurus panjang dan sejajar berjarak 2 meter satu sama lain. Arah arus yang sama dan searah, sehingga bekerja tarik-menarik sebesar 19 kali 10 pangkat min 7 Newton per meter. Arus searah mendapatkan gaya tarik-menarik. Kalau searah tarik-menarik. Kalau arusnya ini berlawanan berarti tolak-menolak. 16 10 pangkat min 7 Newton per meter. Tentukan kuat arus yang mengalir dalam setiap kawat. Nah, ini anggap I-nya sama, I1, I2, yaitu I, ini E per L-nya, A-nya 2 meter, ya. Berapakah I-nya? I akar E per LA per 2. E per L-nya 16 kali 10 pangkat min 7, A-nya 2. 2 kali K, 2 kali 10 pangkat min 7, 4 K. Soal berikutnya adalah nomor 6. Diketahui dua penghantar berarus sisik dengan panjang yang sama dan arah arus yang sama berjarak 13 cm. Arah arusnya sama, panjangnya sama, dialiri arus 5 ampere dan 8 ampere. Kemudian ada penghantar ketiga dengan panjang yang sama dengan kedua penghantar tadi tetapi arahnya berlawanan dengan arus 3 ampere. Besar penghantar ketiganya adalah 3 ampere. Agar tidak mengalami gaya magnetik, maka penghantar ketiga harus diletakkan di mana? Karena arus I1 dan I2 ini searah, arahnya sama, maka titik nolnya ada di antara. Nah, kita tulis seperti itu. Arus ini mau searah atau berlawanan dengan kedua penghantar ini, tetap akan titik nolnya ada di antara. Jadi ini mau menjauhi juga, mendekati juga atau menjauhi juga sama. Jadi kalau titik I1 dan I2-nya ini sama arahnya, maka titik nol ini ada di antara. Kalau I2-nya dengan I1 berlawanan, maka titik nolnya ada di kiri I1 karena I1 lebih kecil. Kalau I2 yang lebih kecil, titik nolnya ada di kanan. Ya. Jaraknya 13 cm. Maka misalkan kawat 1 terhadap kawat 3 adalah X, A31, A32 adalah 13 min X. Nah, besar gaya 31, ini 31 karena arah berlawanan, maka tolak menolak. Ini F31. Ya, ini F31. Yang ini F32. Jadi F32 dengan F31 berlawanan. Berlawanan karena arusnya berlawanan. Jadi F31 karena titiknya F resultan gayanya 0, maka F31 sama dengan 32. 2K-nya sama, I3-nya sama, maka I1 per A31, I2 per A32. I1-nya 5 ampere, 31-nya X. I2-nya 8 per 32-nya 13 menit. Nah, dikali silang. Maka ketemu X 5 cm. X itu adalah A31. Jadi titik kawat 3 ini berjarak 5 cm. Ini pemisalannya ada di kanan I1, maka di kanan penghantar 1. Nah, ini jawabannya adalah B. Ya. Kalian harus tahu alternatifnya. Kalau
dihitung dari A2, penghantar 2 berapa? A32 itu 8 cm. Posisi kawat ketiga ada di kiri. 8 cm di kiri penghantar 2. Di kiri I2, di penghantar 2 di kanan salah. Di kanan penghantar 1 salah. Di kirinya benar penghantar 2 harusnya. Ya. Itu untuk soal tambahan. Ini sama seperti yang tadi, tapi ini ada hitungannya. Kawat lurus 10 ampere menjauhi, menembus ini kawat. Sebuah partikel bermuatan bergerak dengan kecepatan 410 menembus bidang gambar secara tegak. Titik P 5 cm di bawah kawat. Ini menjauhi. Titiknya di bawah. Maka medan magnet ke arah negatif. Nah, ini harus ada turun B-nya. Ini min I dari sini. Kalau pakai menggunakan alat peraga, ini arus, ini titik, ini B. B-nya ke kiri, min I. Nah, untuk menentukan arah gaya, FL, nah, BP-nya harus dihitung dulu. 2 kI per A kali 10 pangkat min 5 Tesla min I. Ya. Nah, dari sini. Min I-nya itu dari sini. Sekarang berapa gayanya? FL 5 kali 10 pangkat min 6. Itu partikelnya, I-nya. Positif. Kalau negatif harus dimasukkan negatif. 4 kali 10 pangkat 6 kecepatannya. K. Jadi sekarang posisinya adalah muatannya menembus bidang gambar secara tegak lurus. Ini kecepatannya ke menjauh. Sejajar. Sekarang B-nya itu ke B-nya ke menjauhi ke kiri medan magnetnya, maka akan mendapatkan gaya ke atas. Ini arah daripada partikelnya. Partikel menembus bidang gambar, masuk, menembus, menjauhi, min K. Tadi posisi medan magnet arahnya ke sebelah kiri. Dari 2 kI per A. Menjauhi ke kiri, maka si elektron itu akan mendapat gaya ke atas, melengkung. Besarnya 8 kali 10 pangkat min 4 Newton ke arah ke atas. Ya. Itu tambahan soal. Ini bagaimana kalau ada elektron dipercepat oleh beda potensial 18.000 volt masuk ke dalam medan magnet 900 Gauss arah tegak lurus. Jari-jari lintasannya bagaimana? Kalau tadi elektron atau partikel dipercepat oleh energi kinetik, kalau sekarang elektron dipercepat oleh beda potensial. 2M kali Pi, Pi-nya Pi besar ini, bukan Pi kecepatan, B kuadrat Pi. Ini angka dibuat sengaja bisa diakarkannya. Kalau nggak percaya dihitung lagi. Jadi jari-jarinya 0,015. Setiap dihitung, ini satuan akhirnya harus meter dulu. Baru dirubah ke senti. Jangan terjebak ya. Banyak salah karena tidak melihat satuan. Ini soal sama dengan yang tadi ya. Tapi di sini ditentukan pilihannya. Tadi essay. Nah, seperti itu. Digambarkan
soal ujian tahun kemarin, ujian sekolah. Jadi ini kecepatannya ke sana. Ya. Kalau di bawah medan magnetnya ke sana. Nah, kalau ke sana, ini di bawah, ke sana. Jadi kalau ini B di bawah itu kemana arahnya? Ini arus, ini titik bawah, ini B-nya menjauhi. Jadi kalau menentukan gaya harus seperti ini. B-nya menjauhi, yang hitam. Ini yang biru adalah arus. Gayanya ke atas. Nah, menurut peragaan alat model. Nah, sekarang secara vektor bagaimana? Itu arahnya ke kanan, sumbu X positif I. I-nya 10 ampere, sumbu X positif. A-nya 1 cm, posisi di bawah, min J. QE 1,6 10 14 kolom, ke berapa gaya Lorentz-nya? Besar dan arah. Ini karena ada sumbunya. Ini angkanya semua sama, nggak usah dihitung sebetulnya. Kalian tinggal menentukan aja. Kecepatan medan magnet ke atas. Ke atas itu adalah Y positif. Nah, kita lihat. Ini adalah elektron ya. Jadi kalau elektron kebaliknya min K. Fl minus 1,6 minus 19, ini negatif dari elektronnya harus dimasukkan negatif. 5 kali 10 pangkat 4, I arah kecepatan ke kanan, positif I. 2 kali 10 pangkat min 4, pangkat min 4 ya ini. K, ini min K menjauhi. Maka hasilnya, I cross K itu adalah min J. Min kali min kali min, jadi hasilnya min. Besarnya kali 1,6 10 pangkat min 18 Newton sumbu Y negatif atau artinya ke bawah. Ini kalau menggunakan kaidah tangan kiri gampang, ini posisinya ke kiri, menjauhi ke bawah. Ini nomor berikutnya sama ya modelnya. Sumbu X positif. Kalau ini IPB. Kalau ini IPB juga, tapi di sini B-nya diketahui. Ini seperti soal sebelumnya tadi nomor 2 atau nomor 2. Min K I cross K min J, min kali min plus kali min negatif. Jadi ini 1,6 10 pangkat min 14 Newton min J. Artinya kalau elektron ke kanan sumbu X positif, terus medan magnet menjauhi, ini gayanya ke bawah. Hati-hati, elektron kiri kanan untuk muatan positif. Jadi ini agak sedikit susah karena angkanya ada yang beda. Min 15 pangkatnya, yang min 14. Kalau ini semua sama. Yang beda adalah Y positif, Y negatif, X positif. Kalau ada arah yang sudah disebutkan, 2, maksudnya di sini ke kanan. Dan magnet menjauh. Menjauh dan ke kanan. Nah, mungkin ada jawabannya kebalikan atau sama dengan jawaban tadi. Yang arah tadi. Jadi kalau kanan dan menjauhi, berarti mendekati, dan kiri itu bukan jawabannya. Berarti X positif, X negatif, Z itu bukan. Yang betul tinggal Y positif atau Y. Di sini juga sama. Ada J, ada X. X dan Z, maka tinggal jawabannya Y, Y. Nah, positif atau negatif tergantung arah daripada elektron atau proton. Oke, jadi arah sumbu Y negatif ke bawah. Ini ada 3 buah arus penghantar berarus listrik diletakkan pada suatu titik yang berjarak sama sehingga disebut titik-titiknya segitiga sama sisi. Arus A itu arah keluar,
B dan C menjauhi. Pertanyaannya, besar gaya, arah gaya. Pada titik B, B dengan A dulu itu saling menjauhi. Bukan saling menjauhi, berlawanan. Maka terjadi gayanya tolak menolak. Nah, diketahui dulu ya, FBA karena L-nya sama 1 meter. Di sini untuk panjang kawat 1 meter, maka L 1 meter. Jaraknya 1 meter, A-nya 1. I-nya 1 ampere. Kita tuliskan I1, I2, I3 sama dengan sama I. Maka di sini akan muncul FBA sama dengan FBC. 2 kali kuadrat L per A. FBA sama dengan FBC. FBA sama dengan FBC 4 kali 10 pangkat min 7 Newton. Berarti besar BA dengan BC sama. Kemana arahnya? Nah, ini karena IA dengan IB berlawanan arahnya, maka timbul gaya tolak menolak. Ya. BA dan B dengan C itu arah arusnya searah menjauhi. Maka timbul gayanya mendekati kawat cat dari B itu. Yaitu disebut tarik menarik. FBC, FBA. Nah, BC dengan BA sudutnya theta 120 dari mana? Karena di sini segitiga sama sisi alfanya 60 derajat. Dengan aturan kosinus BA kuadrat BC kuadrat FBC kuadrat 2 FBA FBC cos theta. Cos theta-nya adalah 180 min alfa atau cos 120. Bisa ditulis min cos alfa. Min cos alfa dengan cos 120 sama hasilnya min setengah. 4 kali 10 pangkat min 7-nya kita keluarkan supaya memudahkan di dalam perhitungan. 1 kuadrat tambah 1 kuadrat tambah 2 kali 1 kali 1 min setengah. Jawabannya ini 2 dikurangi 1, 1. Akar 1, 1. Mana arahnya? Arahnya 60 derajat terhadap BA karena FB-nya sama dengan FBA sama dengan FBC. Nah, seperti itu. Terima kasih. Mudah-mudahan menjadikan tambahan pengetahuan dan bisa dipahami oleh kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.